Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas kaulan dalam bahasa tabligh. Kaulan di sini artinya adalah bagaimana perkataan-perkataan dalam bahasa tabligh. Perkataan-perkataan dalam bahasa tabligh ini diambil dari Al-Quran dan beberapa dari As-Sunnah. Yang pertama, ini secara garis besar dijelaskan sebelumnya bahwa kaulan ini disampaikan secara garis besar dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi secara garis besar diambil dari Quran surat An-Nahl ayat 125, lalu kemudian diturunkan kepada mau'izah hasanah. Jadi kaulan-kaulan ini merupakan salah satu metode dari mau'izah hasanah yang diambil dari surat Thaha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaruna aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau jadi ketika kamu berbicara secara garis besar dalam mau'izah hasanah itu harus dikatakan dengan kata-kata yang lembut. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan orang yang kita ingatkan itu ingat ataupun takut, seperti dua anak ini yang ingat ataupun takut. Jadi itu adalah turunan dari mau'izah hasanah. Jadi diambil dari Quran surat An-Nahl 125 dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga dengan mujadalah ataupun dengan perdebatan. Lalu kemudian diturunkan kepada mau'izah hasanah. Yang mau'izah hasanah ini secara garis besar itu harus disampaikan dengan kata-kata yang lembut. Agar apa? Agar mudah-mudahan ia ingat ataupun takut. Lalu kemudian ada beberapa kata kaulan dalam Al-Quran. Di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana lafaz kaulan dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas itu adalah kaulan balighah. Kaulan balighah itu secara garis besar adalah perkataan yang membekas pada jiwa. Kalau kata anak milenial sekarang itu disebut sebagai jelek moment. Jadi bagaimana kata itu bisa jelek langsung ke dalam hati sanubari. Nah, ini sudah disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 63, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhum wa qul lahu fi anfusihim qaulan balighah. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka ucapan yang membekas pada jiwa mereka. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 ini dijelaskan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Janganlah kamu berpaling dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Jadi ketika memberikan pelajaran itu harus dengan ucapan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi ketika Anda melakukan pengajaran, baik itu misalnya formal atau informal kepada siapapun dan lain sebagainya, itu harus dilakukan dengan ucapan yang membekas kepada jiwa. Jadi artinya apa? Ucapan yang Anda sampaikan itu harus benar-benar dari jiwa, dari hati Anda, agar dari hati bisa sampai kepada hati. Jangan sampai nanti Anda sekedar hanya bicara saja. Apa misalnya meresapi makna dari kata-kata yang Anda ucapkan tersebut. Lalu yang kedua, itu ada kalimat kaulan layyinah. Kaulan layyinah ini
ini segaris besar artinya adalah ucapan yang menyejukkan, lemah lembut. Jadi kalau layyan ini adalah ucapan yang menyejukkan dan lemah lembut. Nah, ini tercermin dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam agar keduanya menggunakan pendekatan lemah lembut dan persuasif dalam mendekati ataupun menghadapi Firaun yang kejam dan murka. Bayangkan, ketika menghadapi Firaun yang dikenal sebagai raja yang kejam dan murka, bahkan menganggap dirinya itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun itu untuk pendekatan yang lemah lembut dan persuasif. Jadi dalam mengajaknya itu, dalam persuasif itu harus lemah lembut. Bayangkan apabila kita misalnya sekarang tidak ada mungkin raja yang seperti Raja Firaun yang kejam dan murka bahkan menganggap dirinya Tuhan. Jadi harus kita lakukan pendekatan itu, dalam ucapan itu harus pendekatan yang lemah lembut dan persuasif. Nah, hal ini termaktub dalam Quran surat Toha 44 yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tadi berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau. Jadi tujuan kita, kenapa kita mengatakan hal dengan lemah lembut? Agar apa? Mudah-mudahan ia teringat ataupun ia takut terhadap apa yang kita katakan. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris, taste your words before speaking up. Rasakan kata-katamu sebelum kamu berbicara. Jadi tadi, jangan sampai tadi Anda merasakan, oh ini saya rasa perkataan ini cocok untuk disampaikan kepada anak kecil. Oh saya rasa perkataan ini cocok dikatakan kepada orang yang lebih tua. Oh saya mungkin ini cocok untuk dikatakan kepada orang yang seumuran saya. Jangan sampai nanti yang terjadi kasus sekarang misalnya ada orang yang sedang viral, lalu kemudian menyampaikan kata-kata yang kurang baik, ataupun kata-kata yang tidak lemah lembut, padahal dia mengatakan hal tersebut kepada orang yang lebih tua dari dia. Itu bisa menjadikan salah satu contoh real bagaimana hal itu bisa terjadi pada situasi dan kondisi saat ini. Itu adalah perkataan yang lemah lembut ataupun qaulan layyin. Lalu yang ketiga, ada yang disebut sebagai qaulan maisyura. Nah, qaulan maisyura ini adalah perkataan yang mudah dipahami ataupun realistis. Jadi dalam berkata pun itu harus mudah dipahami. Jangan sampai ketika kita berkata itu sulit untuk orang paham. Nah, bagaimana agar orang memahami kita? Maka perkataan itu harus realistis, harus sesuai dengan kenyataan. Maka di sini misalnya ada contoh, misalnya perkataan yang dipahami sekarang itu kan lewat media sosial. Kalau dengan media sosial orang lebih paham, orang lebih sampai, misalnya karena orang setiap hari pasti memegang handphonenya. Maka tadi kita harus peka ataupun kita harus mahir dalam menggunakan media sosial dan internet terutama. Misalnya di sini ada Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ini apalagi ranah komunikasi penyiaran Islam pasti akan lebih paham tentang ini. Lalu kemudian yang kedua itu harus realistis. Nah nanti akan berhadapan antara idealis dan realistis. Misalnya Anda ingin segala sesuatu itu harus idealis, maka perkataan itu harus sesuai dengan Anda. Anda tidak memperhatikan lawan bicara Anda. Maka Anda harus mencoba keluar dari zona itu untuk kemudian masuk ke dalam zona yang realistis. Bahwa kenyataannya itu tidak sesuai ide Anda. Maka Anda harus tadi mulai realistis, mulai harus menyesuaikan dengan realita-realita dan kenyataan-kenyataan yang ada dalam menyampaikan ataupun berkata-kata. Nah, ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Bagaimana perkataan itu harus mudah dipahami dan realistis. Maka perkataan itu harus qaulan maisyura. Itu adalah perkataan yang keempat. Lalu yang selanjutnya itu ada yang dikatakan dengan qaulan karimah. Nah, qaulan karimah ini adalah perkataan yang baik ataupun mulia. Jadi ketika kita berkata itu harus perkataan yang baik dan perkataan yang mulia. Nah, ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karim. Di dalam Quran surat Al-Isra 23 ini mungkin kalian sudah mampu tentang bagaimana tata cara kalian berbicara terhadap orang tua. Bahkan dalam ayat ini disampaikan wala taqul lahumā uffin. Maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan apalagi misalnya membentak mereka, maka apa yang harus dilakukan? Harus diucapkan dengan perkataan yang mulia. Perkataan bukan hanya baik, tapi harus mulia juga, memuliakannya. Artinya jangan sampai Anda mengatakan yang tadi tidak mulia. Nah, ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2989 bahwa perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi Anda bisa melakukan sedekah itu dengan materi, misalnya dengan uang, dengan pakaian dan sebagainya, tapi juga dengan perkataan yang baik Anda sudah melakukan sedekah. Jadi betapa mudahnya bersedekah itu. Tidak hanya Anda harus mengeluarkan materi, dengan berkata yang baik pun Anda sudah melakukan sedekah. Lalu yang selanjutnya itu ada dimakan dengan kaulan sadidan. Nah, kaulan sadidan ini adalah perkataan yang benar ataupun tepat sasaran. Di perkataan yang Anda lakukan itu harus benar. Jangan sampai Anda mengatakan sesuatu yang salah. Dan yang Anda katakan itu harus tepat sasaran. Kebenaran itu harus tepat sasaran Anda sampaikan. Jangan sampai misalnya Anda menyatakan hal tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lahum a'malahum wa yaghfir lakum dzunubahum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Jadi, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi, hal ini untuk dikatakan kepada orang-orang yang beriman. Jadi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan yang bertakwa kepada Allah itu, maka dalam setiap perkataannya harus perkataan yang benar. Kenapa? Karena niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni bagimu dosa-dosa. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita berkata yang benar. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dan yang selanjutnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan tidak hanya diraih ketika Anda melakukan perlombaan. Tapi ketika Anda berkata yang benar, Anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan Anda dan dosa-dosa Anda, dan barang siapa yang mentaatinya dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Misalnya apa yang dikatakan di film itu, misalnya yang saya lihat itu di Dunia Terbalik ada perkataan Kang Komar yang tepat sasaran. Artinya perkataannya itu dia sampaikan secara benar, tapi tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar harus disampaikan kepada orang tersebut. Nah, itulah yang selanjutnya itu adalah kaulan hasan. Kaulan hasan ini adalah perkataan yang baik. Maka dalam hadis disebutkan, ucapkanlah perkataan yang baik ataupun diam. Jadi ketika Anda berbicara itu harus penuh dengan kebaikan. Kalau tidak penuh dengan kebaikan, maka diam. Ini dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Jadi ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kecuali Anda berkata yang kasar kepada hewan, itu ada tempatnya. Misalnya mengatakan anjing kepada anjing, itu adalah benang anjing. Tapi bagaimana mengatakan anjing kepada manusia, itu kan bukan perkataan yang baik. Itu perkataan untuk anjing. Ya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Lalu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpahala. Di dalam setiap ucapan yang kita lakukan, itu harus disandurkan kepada kata-kata yang baik kepada manusia. Selain kata-kata yang baik, jangan lupa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Karena tadi, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian daripada kamu. Maka ada sebagian orang-orang yang tidak. Maka ketika Anda tidak melakukan tersebut, maka Anda dicap sebagai orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ini dalil kalau seperti itu. Nah, itulah secara sederhana bagaimana kaulan-kaulan dalam bahasa tabligh yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.